Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat. Kembali lagi bersama Pak Amir di kelas 2 Pulau Bintang. Pada kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. Ayo, siapa yang sudah mendengar kisah Nabi Ishak sebelumnya? Oke, jika sudah mendengar, kita ulang lagi ya dari Pak Amir. Yang pertama yaitu dari kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri pertamanya yaitu Siti Sarah. Nabi Ishak alaihissalam lahir sesudah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri keduanya yaitu Siti Hajar. Kata Ishak sambil Kata Ishak diambil dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa. Hal ini berkaitan dengan sejarah kelahirannya yang membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Berita mengenai kelahiran Nabi Ishak disampaikan langsung oleh para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah keduanya sudah berusia lanjut. Mereka berdua sangat heran dengan kabar gembira tersebut. Mereka tidak percaya bagaimana bisa orang yang sudah sangat tua dapat memiliki keturunan. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Hud ayat 71 sampai 73 yang artinya, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Quran surat Hud surat ke-11 ayat 71. Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua." Ini benar-benar suatu yang ajaib. Quran surat Hud 11 ayat 72. Mereka, para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu wahai ahlu bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih." Quran surat Hud ayat 73. Dengan peristiwa yang mengembirakan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah sangat bersyukur kepada Allah. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam yang di luar dugaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya merupakan rahmat Allah bagi keluarga mereka. Yang B, keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam mempunyai anak laki-laki bernama Yakub yang menjadi nabi dan rasul Allah. Nabi Yakub alaihissalam ini memperoleh pula keturunan yang banyak. Di antaranya Nabi Yusuf yang juga menjadi nabi dan rasul. Dari Nabi Ishak alaihissalam inilah yang menurunkan nabi-nabi dari Bani Israel yang terus kemudian sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Sesudah Nabi Isa alaihissalam kemudian ditutup dengan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sejak kecil Nabi Isa alaihissalam selalu taat kepada orang tuanya. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membantah apalagi menyakiti hati orang tuanya. Nabi Isa alaihissalam selalu menjalankan perintah Allah. Dengan ketaatannya,
Itulah Allah menurunkan Nabi dan Rasul dari anak cucu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam termasuk Nabi yang dianugerahi kecerdasan, ilmu yang tinggi, dan akhlak yang mulia. Nabi Ishak alaihissalam berdakwah di wilayah Palestina. Ia selalu menyeru dan membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak alaihissalam wafat dalam usia 180 tahun dan dimakamkan di Jirun yang sekarang dinamakan kota Madinah. Anak-anak, dari cerita Nabi Ishak ini, kejadian apa yang menurutmu paling berkesan dari kisah teladan Nabi Ishak alaihissalam? Intisari yang kita dapat dalam cerita Nabi Ishak alaihissalam adalah yang pertama, Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ishak alaihissalam adalah ayah dari Nabi Yakub alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Ishak alaihissalam juga merupakan kakek dari Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat, saat Nabi Ishak alaihissalam lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah sudah berusia sangat tua. Yang kelima, kelahiran Nabi Ishak alaihissalam merupakan rahmat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah. Anak-anak, untuk cerita kisah Nabi Ishak cukup sekian. Silakan anak-anak kerjakan uji kemampuan di halaman 115. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.